Jadi sebetulnya rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rezeki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos, gitu kan? Ya kan? Kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas. Ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit, tiba-tiba datang orang nengok, bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan, yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan, kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus, benar, gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah, artinya, atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalannya disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya, sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus, jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya hanya karena perbuatan bapaknya? Tuh. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham nggak? Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli durian,
Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi. Kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan thayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada utara, pindah timur. Ya kan? Nggak ada di timur, pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser, pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat, Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan, kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini?